Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sok, kita coba. Kita sekarang akan coba jalan-jalan dulu. Mumpung masih jam 2 kurang seperempat. Tutup matanya. Kita sebentar lagi akan mulai. Jangan hiraukan suara-suara lain. Ketika Anda melihat sesuatu, tolong jangan dinilai. Anda lihat tapi tanpa menilai. Karena dari sana kita akan belajar untuk melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya tanpa penilaian untung dan rugi. Ya, kita mulai. Konsentrasi. Pejamkan matanya, konsentrasi. Kita mulai. Sudah, cukup dulu. Sok, langsung saja. Akang nggak perlu ini nanya ini itu lagi. Sok, siapa yang ada yang mau berbagi silahkan. Sok atuh. Kita ini dulu ya sebentar. Sok sekarang berbagi. Sok siapa yang mau ini apa? Mau nanya apa yang Anda lihat, terus boleh tanya ke Akang sekarang. Ya, punten. Ya lungkeun. Ini Kang, saya melihat kan karena saya tidak bahas gitu ya, saya tidak menilai itu. Saya cuma melihat ada bentuk bangunan. Saya entah itu di bawah air atau di atas daratan. Bangunan itu terselubung oleh suatu energi gitu, mungkin bentuknya piramid tapi Kang. Ya, terselubung shield gitu ya. Ya, bentuknya piramid. Terus setelah piramidnya selubung itu terbuka, ternyata bangunannya itu masih bentuk piramid. Hanya dia lama-lama buka gini. Nah, ketika membuka, di dalam piramidnya itu ada kotak gitu, seperti kotak. Saya mentafsirkannya gitu karena ayatnya, jadi saya menilai juga bentuknya seperti kotak. Terus Terus yang lainnya yang cukup saya ingat adalah ada piramid. Bukan piramid. Yang pertama saya melihat ada cahaya, bentuknya seperti turun gitu ya, seperti tiang energi gitu mungkin ya, dari awan gitu Kang, dari awan ke bawah ke laut. Kemudian saya lihat ada apa di bawah lautnya, saya perjelas. Di situ ada piramid, dan piramidnya itu menangkap atau terhubung dengan cahaya itu. Kemudian dari piramid itu dia seperti memberi energi ke inti bumi, gitu. Terus beri atau menerima? Nah itu aja lah. Ya seperti itu Kang. Makanya saya seperti ada sesuatu yang memancar ya. Ya betul. Dan itu ternyata penglihatan saya, yang lain muncul lagi seperti itu. Hanya piramid itu banyak di titik-titik di bumi ini gitu. Jadi bukan hanya satu. Nah terus tadi yang piramid itu, memang dulu bangunan-bangunan itu bentuknya seperti itu. Yang paling banyak piramid itu di kita, di Indonesia, bukan di Mesir. Piramid itu terbanyak tuh di sini. Sekarang mulai banyak dibahas oleh para arkeolog. Malah gunung-gunung yang kemarin diteliti oleh grup Turangga Seta dan sebagainya, itu sekarang sudah jadi cagar budaya, sesuai dengan pembicaraan Akang dengan mereka, dengan para staf ahli itu, dengan Andi Arief. Pernah dengar Andi Arief? Yang dia suka ngumumin gempa di sini, gempa di situ, dan sebagainya. Andi Arief itu staf ahli presiden di bidang bencana alam. Yang mau tidak mau dia tuh harus mempelajari cracking, patahan-patahan benua. Nah, mempelajari cracking itu butuh biaya besar, itu dari APBN. Alhamdulillah ada biayanya. Nah, karena beliau itu mempelajari tentang patahan benua, makanya ketika satu titik yang akan tunjukkan di Selat Sunda itu, dia sudah meneliti. Dan ternyata memang benar di sana ada piramid. Sewa kapal selamnya saja 8 miliar 1 jam. Dari Jepang ya. Kapal selam penelitian dari Jepang. Jadi kerjasama dengan Jepang. Kemudian hasil penelitiannya itu harus dibeli
Jadi awis, hari orang ngan sakur turun nyaho gitu kan. Enak. Tapi nah itu dia. Orang susah nerima, baik. Yang penting mah kenyataannya ada begitu kan. Nah, makanya kemarin Akang ngobrol juga udah kalau misalnya mau gampang mah tanya Akang saja, tanya saya aja. Seri. Nah, itu baru satu titik loh yang Akang tunjukin. Belum titik yang Gribadar, belum yang Ringgamana, belum yang Gabinara, belum yang Sentruma. Itu semua titik piramida yang sebetulnya fungsinya adalah untuk menguatkan kaki-kaki benua agar kita tidak tenggelam. Ya mereka biasa, pertanyaan klasik, dari mana Akang tahu? Nah itu. How did you know? Seperti pertanyaan dari komunitas-komunitas lain. Ada komunitas Indigo, ada komunitas Atlantis, ada komunitas Study Club Metafisika, yang mereka sudah mempelajari hal semacam itu lama. Nah begitu kita jelaskan, dan teknologinya kita buat, pertanyaannya sama, how did you know? Dari mana Anda tahu? Mereka heran tuh kenapa tahunya sejauh ini gitu. Sedangkan mereka baru di sini. Dan kita udah jauh banget kan. Bahkan barang-barangnya sudah kita buat satu persatu. Makanya tadinya yang mereka mau banyak bicara, akhirnya tidak berbicara sama sekali. Jadi Akang itu nggak cablak. Nah itu. Tapi alhamdulillah mereka itu terbuka pikirannya, open mind. Open mind itu karena mereka sudah mempelajari sebelumnya. Jadi akur dengan apa yang mereka ketahui meskipun tidak sejauh kita. Lebar. Kita itu jauh dari mereka, jauh. Karena kita sudah aplikasi. Kita sudah bikin teknologinya, sudah dilihatin anti gravitasinya dan sebagainya. Kemarin Akang ketemu dengan Pak Samanto. Pak Samanto itu dia dari komunitas AI Atlantis Indonesia yang menerjemahkan buku Atlantis. Dia open mind orangnya, terbuka kok. Waktu Akang jelaskan dan sebagainya. Dia juga dosen di Paramadina. Bagus orangnya, open mind. Cuma memang ya dia sulit juga waktu ini kan dia juga bikin bahan bakar air tuh. Tapi ternyata bahan bakar airnya itu masih jauh gitu. Jadi dia memang sudah bisa mengeluarkan api, tapi ternyata dia rame-rame gitu, nggak kayak kita. Nah, makanya waktu dilihatin hidrin tanah, nggak ngerti juga gitu. Kenapa tanpa proses elektrolisa kok bisa ada pemecahan molekular air dan sebagainya. Nah itulah hidrin tanah. Jadi komunitas itu sekarang merapat karena kita dengan bukti gitu kan. Nah terus tadi yang dilihat siapa sih mengawasi kita? Sebetulnya yang mengawasi kita itu semua pihak. Bukan cuma makhluk-makhluk di dimensi lain ya. Tapi CIA mengawasi kita. Terus yang namanya pemerintah, badan intelijen mengawasi kita. Kemudian dari kaum-kaum agamawan juga mengawasi kita. Mas Adman tuh. Karena Mossad sudah tidak begitu ini eksis, sudah kalah sama CIA. Jadi kita itu diawasi oleh semua pihak. Dan jangan khawatir, jangan sedih hati. Karena insya Allah kitalah yang akan merubah sesuatu. Segala sesuatu kita yang merubah, mulai dari kita. Nah, mereka tuh takut sama kita. Mau berbuat, atau misalnya mau nyulik Akang. Bisa ngelawan cina gitu. Saya bisa marahnya udah diculik tihela gitu kan. Badai nyulik gitu kan. Benten badai nyulik. Nah, mereka tuh takut pada pihak yang mampu melawan. Mereka takut. Tidak seperti Ustadz Abu Bakar Bashir. Tidak melawan. Lawan Akang dikitukan mengalawan. Harus begitu. Tapi kita harus berani bertindak. Kalau misalnya kita diganggu, kita akan balik mengganggu. Makanya mereka-mereka yang ngotot di internet nggak mau ketemu Akang, ketemu live mah nggak mau. Sieun sini kebugan meureun. Kan debat kusir buku orang-orang karena itu teh. Debat kusir. Coba bahasana teh teu ngeunaheun teh gitu. Bukan, mereka tuh jauh dari Islam hidupnya. Jauh.
Tapi ngomong ayat we bari jeung teu ngarti. Sedikit-sedikit emosi, marah gitu kan. Jauh ti wasta'inu bisobri wasolah teh gitu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong teh jauh. Tapi ngaku-ngaku gitu, ngaku-ngaku leuwih nyawa Islam. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.